Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah pertempuran brutal Kopassus melawan pasukan Gurkha di hutan lebat Kalimantan. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Prajurit Kopassus atau Komando Pasukan Khusus pernah berduel melawan pasukan Gurkha. Saat itu Kopassus masih bernama RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat saat menjalankan misi di hutan pedalaman Kalimantan. Prajurit RPKAD berhadapan dengan pasukan Gurkha dalam operasi Dwi Kora di awal tahun 1960-an. Pasukan Baret Merah berhadapan dengan tentara bayaran asal Nepal tersebut terkait konflik dengan Malaysia. Mantan Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Solo, Kolonel Muhammad Aidi mengatakan, pasukan RPKAD saat itu berhadapan dengan pasukan Gurkha yang terkenal dengan kesadisannya. Tak heran jika peristiwa itu disebut sebagai salah satu pertempuran Kopassus paling brutal. Operasi Dwi Kora dipicu rencana Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak pada tahun 1961 yang mengakibatkan serangkaian pertempuran untuk mempertahankan tanah masing-masing. Indonesia menolak gagasan ini karena Presiden Soekarno beranggapan Federasi Malaysia merupakan bentuk neokolonialisme. Pada awalnya, bentuk konfrontasi melibatkan pasukan TNI disamarkan. Namun karena konflik semakin memanas, pasukan tidak lagi bersembunyi. Malaysia mendapat bantuan pasukan Inggris dan turut membawa tentara bayaran Gurkha. Gurkha atau Gorkali merupakan tentara Nepal yang berperang dengan kongsi dagang Hindia Timur Britania atau East India Company pada tahun 1814. Ketika itu Inggris mendeklarasikan perang terhadap Nepal. Dalam pertempuran itu, Inggris terkesan dengan daya juang Gurkha yang kemudian mengajak pasukan ini masuk dalam kesatuan mereka. Banyak cerita tentang keberhasilan RPKAD dalam memukul mundur pasukan Gurkha kembali ke perbatasan Malaysia. Salah satu yang diceritakan tetua suku Dayak Iban di Kalimantan adalah keterkejutan Gurkha ketika menghadapi serangan tiba-tiba dari RPKAD yang muncul dari semak-semak dan pohon. Padahal saat itu banyak pasukan Gurkha yang dikerahkan. Namun, karena kerjasama yang dilakukan RPKAD dengan warga suku Dayak Iban, pasukan Gurkha dapat dipukul mundur. Selain pertempuran dengan pasukan Gurkha, Kopassus juga sempat bertempur dengan pasukan elit asal Inggris, yaitu Special Air Service atau SAS. Pada bulan April tahun 1965, TNI mengirimkan Batalion 2 RPKAD ke Balai Karangan, Kalimantan Barat untuk menghancurkan pos musuh yang hanya terletak sekitar 1 km di Desa Mapu. Pos ini sering digunakan tentara Inggris untuk menyusup ke wilayah Indonesia. Bersama tentara Inggris, pos tersebut juga dijaga oleh satu kompi British Paratrooper dan beberapa personil SAS. Untuk menjalankan misi menghancurkan pos tersebut, Kopassus mengerahkan 3 kompi pasukan yang bersiap di pos Balai Karangan. Dari ketiga kompi tersebut, Komandan Batalion Mayor Sri Tamigen memutuskan hanya kompi B yang akan melakukan penyerangan. Kedua kompi lainnya ditugaskan berjaga di tempat semula bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kompi B yang dilengkapi persenjataan lengkap melintasi perbatasan Indonesia dengan Malaysia secara diam-diam.
Mereka baru tiba di lokasi target pukul 2 dini hari. Bunyi hujan yang menyamarkan langkah kaki pasukan tersebut membuat usaha menyusup lebih mudah. Pos Mapu kemudian dikepung dari 3 arah dan mengagetkan pihak musuh ketika peleton tengah membuka serangan pukul setengah 5 pagi. Saat itu hanya ada sekitar 34 orang yang berjaga di Pos Mapu. Prajurit RPKAD yang berhasil masuk ke pos harus melakukan pertarungan jarak dekat yang kemudian menewaskan 2 prajurit musuh. Namun, pertempuran terus berlangsung dan baru selesai saat matahari meninggi dengan keberhasilan Kompi B dalam merebut pos tersebut. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah pertempuran brutal Kopassus melawan pasukan Gurkha di hutan lebat Kalimantan. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.